Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mutiatul Insan dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Yuk, simak materinya. Prinsip ekonomi dalam Islam. Hakikat ekonomi adalah proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Islam mengenal ekonomi dengan istilah muamalah atau tolong-menolong, karena esensi dari ekonomi adalah tolong-menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Islam sebagai agama cinta yang mengedepankan kasih sayang atau rahmatan lil alamin mengatur secara rinci terkait ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam misinya, sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dalam ekonomi antara lain 1. Ridho sama ridho atau tidak merugikan salah satu pihak. 2. Bermanfaat. 3. Dalam rangka tolong-menolong. 3 prinsip utama inilah yang menjadi dasar ekonomi Islam. Maka bentuk praktik ekonomi apapun harus menetapi ketiga prinsip tersebut. Praktik ekonomi dalam Islam. Secara umum, dalam Islam dikenal beberapa istilah praktik ekonomi antara lain 1. Jual beli bai. 2. Tawar-menawar khiyar. 3. Jual beli kredit, salam atau salaf. 4. Utang piutang qard. 5. Bunga, riba, fadl. 6. Denda, riba, nasi'ah. 7. Perseroan, mudharabah. 8. Bagi hasil, musaqoh, muzara'ah, mukhabarah. 9. Kerjasama PT atau CV syirkah. 10. Sewa ijarah. 11. Upah ujroh. 12. Pegadaian rahan. 13. Pengalihan utang hawalah. Jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam proses jual beli. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka proses jual beli tidak sah. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap rukun jual beli. Rukun jual beli terdiri dari penjual. Seorang penjual harus memenuhi syarat sebagai berikut: baligh, berakal, sehat atas kemauan sendiri. Rukun jual beli yang kedua yaitu pembeli. Seorang pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: baligh, berakal, sehat atas kemauan sendiri. Rukun jual beli yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan harus halal, suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan atau ada keadaan barang diketahui oleh pembeli, milik penjual atau yang dikuasakan secara tertulis. Rukun jual beli yang keempat yaitu ijab qabul. Ijab qabul adalah transaksi serah terima barang baik secara lisan ataupun tertulis. Ijab qabul harus memenuhi syarat sebagai berikut: jelas, dimengerti oleh penjual dan pembeli, disepakati oleh penjual dan pembeli, suka sama suka atau penjual dan pembeli sama-sama ridho. Yang kedua, ada khiyar. Dalam jual beli dikenal juga istilah khiyar. Bahasa kitanya tawar-menawar. Khiyar dalam Islam terbagi menjadi 5. A. Khiyar majelis atau proses tawar-menawar yang terjadi di tempat transaksi jual beli. B. Khiyar syarat adalah proses tawar-menawar yang menggunakan syarat. Misalnya, seorang ibu membeli baju untuk anaknya di toko langganan, namun anaknya tidak ikut. Si ibu meminta kepada penjual untuk dapat menukarkan kembali baju jika tidak cukup ukuran di anaknya, atau anaknya tidak suka dalam waktu 2 hari. Jika penjual memperbolehkannya, maka transaksi tersebut berada dalam posisi khiyar selama 2 hari. Yang ketiga, khiyar aibi adalah proses tawar-menawar yang mensyaratkan kecacatan atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Di masa sekarang disebut dengan garansi. 4. Khiyar gaban adalah khiyar yang disebabkan kekeliruan penjual atau pembeli. 5. Khiyar tadlis, penipuan atau pemalsuan. Pembeli memiliki khiyar selama 3 hari jika terjadi penipuan oleh penjual. Yang ketiga ada riba.
Riba menurut bahasa artinya bertambah atau lebih. Riba artinya adalah transaksi jual beli atau tukar menukar yang memiliki nilai yang tidak seimbang. Riba dapat terjadi dalam transaksi jual beli ataupun utang piutang. Riba terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain, satu riba fadli adalah kelebihan pertukaran barang sejenis yang tidak sama ukuran atau timbangannya. Contoh emas 24 karat ditukar dengan emas 22 karat. 2. Riba qard adalah kelebihan dari pinjam-meminjam. 3. Ribayad adalah kelebihan dari jual beli yang tidak jelas timbangannya. Contoh borongan buah atau umbi yang ditaksir. 4. Riba nasi'ah adalah kelebihan dari jual beli yang berjangka waktu. Contohnya, jual beli buah-buahan yang masih kecil dan dipanen setelah sekian bulan atau minggu. Yang keempat, utang piutang. Kaidah dalam utang piutang antara lain harus dicatat, harus ada saksi, beri tenggang waktu pembayaran bagi pengutang yang kesulitan, menyegerakan membayar hutang dan jika mampu melebihkan sebagai tanda terima kasih, pemberi utang tidak boleh meminta kelebihan pembayaran. Selanjutnya ada sewa-menyewa. Dalam sewa-menyewa atau pengupahan, Islam menetapkan beberapa aturan antara lain, transaksi sewa-menyewa harus bersifat manfaat dan dalam kebaikan. Terdapat kejelasan dalam kontrak sewa berupa barang, waktu, dan harga. Barang yang disewakan adalah milik yang menyewakan. Selanjutnya ada syirkah. Kerjasama bisnis dalam Islam disebut dengan syirkah. Beberapa bentuk syirkah dalam Islam berdasarkan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi harga atau modal dan kerja secara bersama-sama. Pihak yang bekerja sama patungan modal dan bekerja bersama-sama dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Koperasi adalah contoh syirkah inan. 2. Syirkah abdan adalah kerjasama dalam bentuk kerja tanpa kontribusi harta atau modal. Contohnya, beberapa orang bergabung untuk mengerjakan sebuah proyek dengan keuntungan dan kerugian disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Kerjasama borongan kerja adalah contoh syirkah abdan. 3. Syirkah wujuh adalah kerjasama sesuai dengan keahlian pihak yang bekerja sama. Misalnya, seseorang pemodal bekerja sama dengan yang memiliki ide dengan kesepakatan keuntungan yang disepakati. 4. Syirkah muwafadoh adalah kerjasama beberapa orang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam praktik perdagangan dan pertanian, bentuk syirkah dalam Islam terbagi menjadi mudharabah adalah kerjasama atau pemodal dan pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bentuk syirkah yang kedua yaitu musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani yang merawat kebun dengan kesepakatan imbalan dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Bentuk syirkah yang ketiga yaitu muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan ketentuan bibit dan biaya perawatan berasal dari penggarap dan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, mukhabaroh adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap dengan ketentuan bibit dan biaya perawatan dari pemilik lahan. Penggarap tidak turun modal harta, pembagian hasil atau keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada perbankan syariah. Bank adalah lembaga yang mengelola keuangan. Dalam prakteknya, bank mengelola harta yang dititipkan oleh nasabah dan dipinjamkan kepada kreditur dengan kelebihan jasa dari kreditur. Akibatnya, terjadilah riba dalam proses simpan pinjamnya. Akhir-akhir ini muncullah ide perbankan syariah yang mencoba mempraktikkan proses simpan pinjam dengan pendekatan anti riba. Dalam praktek perbankan syariah, berlaku beberapa pendekatan simpan pinjam antara lain 1. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan pembagian
bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. 2. Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. 3. Wadiah, yakni jasa penitipan uang barang deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. 4. Qardul Hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut, sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Yang terakhir ada asuransi syariah. Prinsip asuransi dalam Islam adalah iuran dalam rangka tolong-menolong antar sesama. Yang membedakan asuransi Islam dengan lainnya adalah asuransi dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dalam hal asuransi, masih terjadi perdebatan para ulama terhadap ketetapan hukumnya. Ada yang membolehkan dengan alasan tolong-menolong, ada yang mengharamkan karena alasan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.